Halo guys, selamat datang di Queen Vindra. Saya Vindra dan di sini saya akan membagikan video mengenai 13 cara meredakan emosi. Tonton sampai habis ya guys. Like, komen, dan share video ini ya teman-teman, dan jangan lupa subscribe channel ini karena akan ada video baru setiap harinya. Setiap orang pastinya memiliki perasaan atau mood yang tidak selalu stabil atau berubah-ubah tergantung dengan situasi, termasuk mengalami rasa marah. Tak jarang hal ini tidak hanya merugikan diri kita sendiri, tapi juga orang lain. Karena itulah penting untuk mencari cara meredakan emosi diri sendiri. Sebenarnya marah adalah hal yang wajar untuk terjadi pada diri kita, apalagi bila kita sedang mengalami permasalahan yang cukup membebani. Namun, kemarahan tersebut tidak menjadi wajar bila mana sudah mengarah kepada hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, agar rasa marah yang kita miliki tidak bersifat destruktif, ada baiknya untuk mencoba untuk melatih diri. Kita bisa mencoba berbagai cara mengatasi emosi yang tidak stabil agar bisa mengontrol perasaan tersebut dengan baik. Jadi, simak artikel ini secara lebih lanjut. Bagaimana cara meredakan emosi diri sendiri? Menurut pengertian meritchina.com, rasa marah atau amarah adalah keadaan emosional yang intensitasnya dapat berkisar dari iritasi ringan hingga kemarahan dan kemarahan yang intens. Kemarahan mungkin memiliki efek fisik seperti meningkatkan detak jantung, tekanan darah, dan tingkat adrenalin dan noradrenalin. Penyebab mudah marah pada setiap orang bisa sangat beragam. Cara membantu meredakan emosi yang tidak stabil pun demikian. Terdapat berbagai hal yang bisa menjadi pemicu kemarahan. Beberapa di antaranya adalah kurang tidur, depresi, gangguan kecemasan, hingga karena hormon tubuh yang tidak stabil. Ada banyak sekali cara meredakan emosi diri sendiri yang bisa Anda terapkan agar tidak menjadi seseorang yang mudah lepas kendali ketika marah. Mulai dari cara yang paling sederhana hingga dengan bantuan dari pihak luar. Berikut adalah cara mengatasi emosi yang tidak stabil yang bisa kamu terapkan untuk mengendalikan rasa amarah agar tidak merugikan. Yang pertama, bernapas secara rileks dan teratur. Cara meredakan emosi diri sendiri yang pertama ini mungkin terdengar klasik, namun solusi ini sudah terbukti dan mudah diterapkan oleh siapa saja. Ketika tubuh kita sedang marah, napas yang kita miliki biasanya berjalan dengan cepat seperti terengah-engah. Cobalah untuk menarik napas secara dalam lewat hidung. Rasakan setiap udara yang masuk ke tubuh, lalu tahan napas tersebut beberapa saat. Setelah itu, hembuskan napas melalui mulut secara perlahan. Lakukan berulang kali sampai dengan kamu merasa lebih baik. Yang kedua, mencoba berhitung. Berhitung mungkin kedengarannya sedikit aneh bagi kamu, namun nyatanya cara mengatasi emosi yang tidak stabil ini juga cukup efektif dan mudah dilakukan layaknya bernapas secara teratur. Yang terpenting, kamu harus peka ketika tahu emosi negatif dari rasa marah kamu hendak memuncak. Sebelum hal itu terjadi, maka kamu bisa berdiam diri sejenak, lalu berhitung mundur atau naik. Hitungan ini bisa bebas sesuai dengan tingkat emosimu. Bila emosi kamu tidak terlalu besar, bisa berhitung dari 1 sampai 10. Namun, apabila emosi yang kamu rasakan cukup besar, maka hitungan angka tersebut bisa kamu naikkan sampai 100. Yang ketiga, melakukan relaksasi pada tubuh. Emosi dari hati dengan tubuh kamu tentu memiliki keterikatan yang bisa saling berpengaruh. Rasa marah dari diri kamu juga bisa muncul dan semakin parah apabila saraf-saraf yang ada pada tubuh kamu mengalami ketegangan.
Oleh karena itu, kamu bisa melakukan relaksasi pada bagian-bagian tubuh tertentu. Hal ini cukup efektif sebagai cara membantu meredakan emosi yang tidak stabil, misalnya pada area leher, kepala, atau punggung. Otot dan saraf yang rileks bisa memberikan efek menenangkan bagi tubuh. Kamu juga bisa mengiringinya dengan bernapas secara dalam dan teratur agar mendapatkan sensasi ketenangan yang lebih besar. Yang keempat, berhenti berbicara. Ketika sedang marah, tentunya tubuh bisa melakukan hal-hal yang tidak terpikirkan. Saat orang sedang mengalami rasa marah, hal yang dilakukan juga bisa beragam. Tak jarang ada yang cenderung menggerutu, mengomel, berbicara kasar, atau bahkan berteriak. Bila kamu termasuk tipe yang demikian, maka bisa terapkan trik psikologi untuk membuat bibir tidak terbuka. Berpura-puralah bahwa bibirmu sedang tidak bisa berbicara. Bila agak sulit, kamu bisa menerapkan cara meredakan emosi diri sendiri dengan mengunyah atau meminum sesuatu. Yang kelima, pergi ke tempat yang gelap atau sepi. Bila kamu sudah merasa kemarahan akan memuncak, maka tempat gelap atau sepi bisa membantu mengendalikan emosi negatif yang kamu rasakan. Menjauhlah dari lingkungan di mana terdapat orang-orang yang bisa membuat emosi tak terkendali atau agar orang lain tidak menjadi sarana pelampiasan. Carilah ruangan yang senyap dan bisa membuat kamu tenang. Setelahnya, kamu bisa berdiam sejenak. Kemudian, perlahan pejamkan mata. Buatlah visualisasi di otak kamu mengenai hal-hal yang membuat dirimu tenang, seperti gunung atau pantai. Iringi juga imajinasi ini dengan bernapas secara rileks dan teratur. Yang keenam, mendengarkan musik. Siapa yang tidak suka mendengarkan musik? Selain mendengarkan musik bisa memberikan rasa senang, ketegangan diri kamu rasakan ketika sedang marah juga bisa diredam. Terlebih lagi bila musik yang kamu dengarkan adalah musik favorit yang selalu kamu putar di saat apapun. Musik bisa melepaskan hormon dopamin yang bisa menciptakan rasa senang pada tubuh. Usahakan carilah musik-musik yang bisa memberikan kedamaian pada diri kamu, bisa musik akustik, klasik, atau instrumental. Cara mengatasi yang emosi tidak stabil dengan musik ini cukup menyenangkan untuk kamu lakukan. Yang ketujuh, menuliskan keresahan di pikiran kamu. Seperti yang sudah ada pada penjelasan sebelumnya, kemarahan bisa terjadi karena faktor-faktor tertentu, entah itu dari dalam diri atau dari luar diri. Keresahan-keresahan yang terjadi ini biasanya terpendam dalam pikiran kamu. Ini adalah cara meredakan emosi diri sendiri yang cukup ampuh. Bila keresahan tersebut menumpuk, maka kemungkinan kemarahan yang bisa kamu luapkan bisa semakin besar. Agar keresahan tersebut tidak kamu lampiaskan kepada hal-hal yang sifatnya merugikan, maka kamu bisa melakukan journaling. Caranya adalah dengan menuliskan daftar masalah tersebut ke sebuah kertas atau notes. Cara mengendalikan emosi menurut psikologi ini terbilang cukup efektif. Dengan menuangkannya ke media lain, setidaknya apa yang kamu pikirkan bisa dikeluarkan dan tidak menjadi beban berkepanjangan yang bisa menjadi pemicu kemarahan. Yang kedelapan, berjalan-jalan sejenak. Sudah bukan rahasia lagi kalau berjalan-jalan bisa menjadi cara meredakan emosi diri sendiri. Berjalan-jalan tidak perlu jauh-jauh atau mengeluarkan uang yang banyak. Ketika kamu sudah merasakan emosi buruk melanda kamu, maka cukup pergi ke tempat sekitar kamu. Sebagai contoh, bila kamu sedang berada di rumah, kamu bisa berjalan-jalan di sekitar komplek perumahan atau taman. Bila sedang di kantor, bisa dengan berkeliling di sekitar lingkungan koridor atau kantor. Tips ini juga bisa kamu terapkan dengan sembari mendengarkan musik serta bernapas secara rileks.
Yang kesembilan, mengucapkan kata-kata yang menenangkan diri. Meskipun hanya sebuah kata-kata, namun kata yang memiliki sifat positif bisa memberikan manfaat yang juga positif kepada diri kamu. Secara psikologis, cara mengatasi emosi yang tidak stabil ini bisa membantu kamu untuk lebih tenang sehingga amarah tidak memuncak. Kamu bisa mencoba berbagai mantra atau kata-kata yang bisa menenangkan diri. Sebagai contoh, kamu bisa mengucapkan tenang, santai, atau ini akan baik-baik saja. Ucapkan kata tersebut secara berulang kali, baik diucapkan secara lisan atau di dalam hati sampai dengan merasa kemarahanmu berangsur-angsur hilang. Yang ke-10, alihkan ke kegiatan spiritual. Segala hal yang berbau spiritual bisa membuat diri tenang. Dengan mengalihkan amarah kegiatan yang berhubungan dengan keyakinan, setidaknya kamu bisa mengingatkan Sang Pencipta. Cara mengatasi emosi yang tidak stabil ini juga bisa membuat kamu berpikir bahwa yang terjadi pada diri kamu hanyalah sementara. Namun yang perlu kamu ingat, penerapan tips yang satu ini bisa berbeda-beda, tergantung dari kepercayaan yang kamu anut. Sebagai contoh, untuk kamu yang beragama Islam, kamu bisa segera pergi ke masjid untuk beribadah, berzikir, atau membaca kitab suci. Yang ke-11, berolahraga. Olahraga dapat melancarkan peredaran darah dan tubuh menjadi lebih bugar. Selain itu, juga bisa memproduksi hormon positif. Bila ingin mencobanya sebagai cara meredakan emosi diri sendiri, bisa menerapkan olahraga sebagai pelarian sejenak. Cobalah untuk berlari-lari kecil atau lompat tali ketika pikiran kamu sudah penuh. Kelemahan orang pemarah adalah rentan terhadap berbagai penyakit fisik maupun mental. Oleh karena itu, cara mengatasi emosi yang tidak stabil dengan berolahraga bisa mencegah potensi dari hal-hal yang bisa merugikan tubuh. Dalam jangka panjang, kamu juga bisa mendapatkan manfaat kesehatan yang sangat besar. Yang ke-12, melakukan meditasi. Meditasi adalah salah satu cara mengatasi emosi yang tidak stabil yang sudah tidak perlu diragukan lagi. Ketika kegiatan yang bersumber dari ajaran Buddha ini sudah diterapkan selama ribuan tahun dan terbukti dapat membuat seseorang bisa melatih kontrol lonjakan emosi negatif dalam diri. Sebenarnya meditasi tidak harus dilakukan dalam waktu yang lama. Yang terpenting adalah latihan kontrol dan fokus. Berikut adalah cara-cara yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, posisikan badan untuk duduk secara tegak dan rileks. Lalu tarik nafas dengan dalam serta perlahan. Lakukan hal ini secara konsisten dan perlahan. Yang kedua, terapkan fokus serta perhatian pada tubuh dan apa yang kamu rasakan sekarang. Yang ketiga, lakukan fokus pada pikiran ke seluruh bagian tubuh Anda dengan bergantian sembari bernapas secara rileks dan konsisten. Rasakan dengan sadar apa-apa saja yang kamu rasakan di setiap bagian tubuh. Yang keempat, hal ini bisa Anda lakukan sambil memanjatkan doa, mengucapkan syukur, atau mengucapkan kata-kata yang menenangkan diri secara berulang kali. Yang kelima, bila Anda sudah terbiasa untuk bermeditasi secara duduk, Anda bisa menerapkan meditasi sambil berjalan. Caranya adalah dengan berfokus dengan gerakan kaki, serta stabilkan langkah secara konsisten. Hal ini bisa kamu terapkan di mana saja dan kapan saja. Yang ke-13, melakukan konseling. Cara meredakan emosi diri sendiri yang terakhir ini bisa kamu terapkan apabila sudah merasa bahwa rasa marah yang kamu alami sudah sangat sulit untuk dikendalikan. Sekalipun bila kamu sudah menerapkan tips-tips yang sudah artikel ini sebutkan sebelumnya, kamu bisa melakukan konseling kepada orang-orang yang memang memiliki keahlian pada bidang ini.
misalnya dengan psikologi, psikiater, atau terapis. Berbekal dengan keahlian yang mereka punya, setidaknya hal tersebut bisa membantu kamu bila kedepannya kamu mulai merasakan rasa marah yang tidak terbendung lagi. Sekian cara mengatasi emosi yang tidak stabil yang bisa kamu terapkan untuk mengendalikan emosi. Cara membantu meredakan emosi pria maupun pria sebenarnya tidaklah jauh berbeda. Yang terpenting adalah kamu harus sadar ketika rasa marah hendak muncul dan jangan melampiaskannya ke yang buruk. Layaknya sebuah latihan, cara meredakan emosi diri sendiri tersebut harus kamu terapkan secara berulang-ulang dan konsisten hingga dapat terbiasa. Semoga kedepannya kamu bisa menjadi orang yang dapat meredam rasa amarah dengan mudah. Terima kasih karena sudah menonton sampai habis ya guys. Saya harap kita akan kembali lagi di kesempatan lain pada channel yang sama dalam membahas motivasi kehidupan versi Queen Vindra. Sampai jumpa Sobat Queen.